Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi sistem. Strategi sistem informasi untuk keunggulan kompetisi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi di level strategik dikenal dengan nama Sistem Informasi Eksekutif atau CIE yang digunakan untuk membantu manajer melakukan perencanaan strategik. Adapun perbedaan kedua hal tersebut adalah sistem informasi strategik itu 1. Untuk kompetisi, 2. Untuk menerapkan strategi, 3. Dapat berubah sistem teknologi apapun di level manapun. Sedangkan sistem informasi eksekutif itu 1. Untuk manajer tingkat atas, 2. Untuk merumuskan strategi, 3. Disebut dengan CIE. Perbedaan antara sistem informasi strategik atau CIS dengan sistem informasi eksekutif atau CIE lainnya adalah 1. Dukungan. CIE mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan CIS mendukung manajer dalam menerapkan strategi. 2. Fokus dalam CIE adalah menggunakan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia, sedangkan SIS difokuskan sebagai alat kompetisi. 3. Tujuan CIE lebih mengarah ke efisiensi, sedangkan SIS adalah untuk memenangkan persaingan. 4. Orientasi. CIE lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan CIS berorientasi internal dan eksternal untuk menjaga konsumen. Terdapat 3 strategi umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan, yaitu cost leadership, differentiation and focus, and other strategy in innovation, unleash growth and quality. Berikut pembahasan atas strategi tersebut. 1. Cost leadership strategi. Sistem informasi yang dikatakan mendukung strategi jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri. Dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok dan menurunkan biaya ke pelanggan. 2. Differentiation strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan persaingan lain, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. 3. Fokus strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi. 4. Innovation strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat menemukan cara khusus dalam membisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru. 5. Alliance strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan baik dengan pemasok
perusahaan lain, bahkan dengan persaing. 6. Growth strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. 7. Quality strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk ataupun jasa. Model penerapan strategik sistem. 1. Model tekanan-tekanan kompetisi. Dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, yaitu ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Kelima, hal tersebut dapat juga merupakan suatu kesempatan jika diterapkan strategi yang tepat, misalnya dengan cara cost leadership, differentiation, or other strategi. 2. Model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ancaman dalam model ini terdiri dari 2 sumber, yaitu kekuatan menawar dari efisiensi kompetisi. Kedua sumber ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu 1. Biaya-biaya pencarian. 2. Keunikan fitur produk. 3. Biaya-biaya berpindah. 4. Efisiensi internal. 5. Efisiensi antar organisasi. Ketiga faktor awal merupakan kekuatan menawar, dan 2 faktor berikutnya adalah efisiensi komparatif. 3. Model rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas utama, yaitu aktivitas pendukung antara lain infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Dan 5 aktivitas utama antara lain penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan purna jual. 4. Tahapan Porter dan Miller. Terdapat 5 tahap untuk menggali kesempatan strategik. Kelima tersebut antara lain menilai intensitas informasi, menurunkan peran informasi teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dan dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan informasi teknologi dalam pengembangan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari informasi teknologi. 5. Model Ken. Ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan atau menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, apakah di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, dan lingkungan atau menunjukkan luas dari aplikasinya. 6. Model rekayasa ulang merupakan suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan dalam proses internal atau eksternal. 7. Model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Model ini menyatakan bahwa SIS secara internal mempunyai manfaat langsung, memberi manfaat langsung terhadap perusahaan, dan SIS secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. 8. Model siklus sumber daya konsumen. Dalam model ini ada 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan yang berbasis pada model 4 tahap IBM, yaitu kebutuhan, akuisisi, sumber daya
pemesanan, otorisasi, dan pembayaran, dan mendapatkan serta menguji, dan pertanggungjawaban dan penghentian selanjutnya. Tujuan sistem informasi strategis atau strategi information system dikembangkan dan bertujuan untuk menanggapi dunia usaha dan banyak inisiatif bisnis. Fungsi SIS atau strategi information system ini berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem informasi strategis dapat digunakan oleh perusahaan, pemerintah, dan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik di dunia yang semakin serba cepat seperti di tahun 2023. Faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan. Beberapa faktor yang dapat mendukung kesuksesan dari penerapan SIS antara lain: 1. Organisasi harus mempunyai visi informasi teknologi. 2. Perencanaan informasi teknologi harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. 3. Dalam penerapan SIS harus menjadi yang pertama dalam industrinya. 4. Kreatif, menarik, jangkauan, dan lingkungan. Selain faktor kesuksesan tadi, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan penerapan SIS. Faktor-faktor ini antara lain: 1. Perusahaan tidak mau atau tidak mampu mempertahankan investasi di masa depan. 2. Informasi teknologi untuk SIS tidak boleh gagal, karena kegagalan tersebut dapat menurunkan produk dan jasa sehingga menurunkan citra perusahaan. 3. Penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi. 4. Waktu penerapan SIS yang kurang tepat. 5. Kualitas sumber daya SIS yang kurang memadai. 6. Perbedaan industri. 7. Aliansi dapat menjadi pesaing. 8. Perbedaan kultur. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu reorganisation. Yang pertama adalah pengertian. Reorganisation adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak mengembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Pembedaan reorganisasi. Pengertian reorganisasi menurut hukum Kapalitan Indonesia adalah PKPU yang disebut sejalan dengan pendirian reorganisasi yang diatur oleh Undang-Undang Kepalitan Amerika Serikat. PKPU diatur dalam bab 2 pasal 212 sampai pasal 279 Undang-Undang Kepalitan Indonesia. Sedangkan reorganisasi diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi mendefinisikan bahwa reorganisasi perusahaan adalah menstrukturkan kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan. Reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan. Yang pertama yaitu reorganisasi yuridis. Terjadi apabila adanya perubahan bentuk perusahaan. Misalnya perusahaan perseorangan diubah menjadi perseorangan terbatas atau PT. Yang kedua yaitu reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis. Yang ketiga yaitu reorganisasi finansial, merupakan kapital restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur model karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. Tujuan organisasi finansial adalah untuk menyiapkan kembali permodalan perusahaan.
Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk operasi perusahaan yang di masa yang akan datang. Langkah-langkah reorganisasi perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru, yaitu struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Cara melakukan reorganisasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penghematan biaya dengan pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau dibatalkan. Dua, menjual aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuidasi. Dalam jangka pendek, mungkin sekali profitabilitas dikorbankan atau profitabilitas terpaksa negatif. Jenis-jenis reorganisasi. Reorganisasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu reorganisasi portofolio atau aset, yaitu reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategic business unit maupun anak perusahaan. Yang kedua yaitu reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi atau efisiency ratio, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian. Yang ketiga yaitu adanya reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis reorganisasi pada satu saat, namun juga bisa melakukan organisasi secara keseluruhan karena aktivitas reorganisasi saling terkait. Pada umumnya, sebelum melakukan organisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atas semua permasalahan yang menghadapi perusahaan. Maka tersebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini sangat berguna untuk melakukan langkah reorganisasi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi pada perusahaan. Yang pertama itu masalah hukum atau desonansi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Yang kedua itu masalah hukum atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau pengadilan harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Misalkan perusahaan tersebut memecah atau divisi dikuasai oleh pihak lain atau menahan laju produk yang masuk ke dalam daftar monopoli supaya pesaing bisa mendapat porsi yang mencukupi. Yang ketiga yaitu tuntunan pasar. Konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas produsen dari manapun boleh ke Indonesia.
Hal ini menuntut perusahaan memenuhi tuntutan konsumen yang antara lain menyangkut kenyamanan, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, dan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Tuntutan tersebut bisa dipenuhi bila perusahaan paling tidak mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem perusahaan supaya mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. Yang keempat yaitu masalah geografis. Perusahaan yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit jangkau perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaan supaya bisa beroperasi secara efektif. Demikian juga jika melakukan ekspansi ke luar negeri, korporasi perlu mempertimbangkan sistemnya.